dia bilang terkadang cinta tidak hanya disampaikan dengan bunga, tetapi disampaikan dengan senjata. Itu pernyataan dia ketika menghadapi Revolusi Spanyol. Ya, pertama-tama, apakah buruh itu berideologi? Pasti, Bapak-Ibu. Dalam kenyataannya, di gerakan buruh memang muncul berbagai ideologi dalam gerakan buruh. Ideologi-ideologi besar di dunia juga mempengaruhi ideologi di dalam serikat buruh. Saya mencoba membuat kategorisasi ideologi yang ada di dalam serikat buruh. Mungkin tidak sangat akurat karena seringkali ideologi itu kan kerap bergeser. Jadi dia tidak selalu bersifat aja. Pertama, saya ingin ajukan serikat buruh yang berideologi nasionalis. Kita di masa lalu mungkin pernah mendengar KBKI atau Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia, sebuah serikat buruh di zaman era Bung Karno yang terafiliasi dengan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Salah satu sepak terjang paling terkenal dari KBKI adalah aksi mereka bersama SOPSI. Nanti saya akan bahas apa itu SOPSI, dalam nasionalisasi pabrik-pabrik Belanda. Jadi ketika ada kebuntuan terkait Irian Barat, buruh-buruh itu berusaha memberikan tekanan politik kepada Belanda dengan mengambil alih pabrik-pabrik Belanda. Itu tahun 1957. Apakah ada serikat buruh lain yang berkarakter nasionalis di luar negeri? Kalau kita periksa serikat buruh yang memiliki karakter serupa seperti itu, mungkin itu COSATU di Afrika Selatan. COSATU ini aktif dalam perjuangan anti apartheid. Jadi Afrika Selatan pernah hidup dalam keadaan di mana diskriminasi antara kulit hitam dan kulit putih itu dilegalkan. Kulit hitam Afrika tidak mendapatkan hak yang sama dengan kulit putih. Nah, COSATU, serikat buruh di sana, terlibat sangat aktif dalam perjuangan itu. Jadi ada spektrum ideologi nasionalis dalam serikat buruh. Setidaknya ada dua contoh itu. Nah, yang kedua ada juga serikat buruh sosial demokrasi. Ini yang sering atau beberapa kali diucapkan oleh Bung Said Iqbal. Kalau di Jerman dia bernama DGB, Konfederasi Serikat Buruh Jerman. Di negara-negara Nordik yang tadi dijelaskan oleh Bung Gede, itu serikat buruhnya kecenderungan politiknya adalah sosial demokrasi. Karena negara-negara welfare state itu sebetulnya wujud dari pengejawantahan dari ideologi sosial demokrasi. Nah, di negeri-negeri Nordik itu ada yang namanya NHS. Itu semacam dewan dari serikat-serikat buruh di negeri-negeri Nordik. Jadi mereka punya konsolidasi atau payung internasional yang mewadahi konfederasi di Finlandia, di Swedia, di Denmark, dan di negara-negara Nordik lainnya dinamakan Dewan Serikat Pekerja atau NHS. Itu sosial demokrasi. Pertanyaannya, apakah ada serikat buruh yang bersendikan aliran keagamaan? Faktanya ada. Di masa lalu ada, kita kenal Sarbu Musi. Sampai sekarang masih ada. Dia maksudnya di masa lalu itu perwakilan dari yang membawa ideologi keagamaan. Sekarang ada mungkin PPMI. Ada juga di luar negeri. Apakah di luar negeri ada? Ada. CGB di Jerman dan lain-lain dan lain-lain. Bahkan gereja Katolik itu mewadahi satu konsolidasi serikat buruh di bawah gereja. Jadi kalau tidak salah namanya Serikat Buruh Dunia Katolik. Jadi dia di bawah kendali atau di bawah kontrol gereja Katolik. Jadi ada juga yang seperti itu. Kalau teman-teman melihat sejarah perjuangan kemerdekaan kita, serikat buruh yang berbasiskan keagamaan ini juga pernah mengambil peran dalam solidaritas perjuangan nasional kita. Misalnya peristiwa tahun 46 ketika
beberapa kapal Belanda ingin datang ke Indonesia, itu oleh buruh-buruh yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin. Kalau teman-teman yang dari PKS pasti sangat hafal Ikhwanul Muslimin. Itu dia bertindak dalam upaya mencegah kapal-kapal Belanda lanjut sampai ke Indonesia. Ada yang karakter agama, ada juga serikat buruh yang sosialis, yang kiri, yang tadi diidentikan dengan ajaran Karl Marx. Di Brasil misalnya ada KUT yang konfederasinya Lula da Silva, itu dia cenderung sosialis. Ada juga misalnya CGT di Perancis, ada banyak. Di Eropa memang karakter serikat buruhnya secara umum cenderung sosialis karena dia tumbuh bersamaan dengan pemikiran ekonomi politiknya Karl Marx tadi. Jadi jarak antara tesis-tesis atau pemikiran-pemikiran Karl Marx dengan kebangkitan serikat buruh itu jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga kemudian karakteristiknya seperti itu. Selanjutnya ada serikat buruh komunis, misalnya SOPSI di masa lalu, yang pernah menjadi serikat buruh yang sangat besar. Jadi terlepas mungkin sebagian besar kita tidak menyetujui SOPSI, tetapi fakta sejarahnya dia adalah satu serikat buruh yang besar di zaman ini. Catatan survei Kementerian Perburuhan tahun 56 itu anggota SOPSI 2,6 juta orang. Di zaman ketika populasi orang mungkin baru 100 atau 120 atau 150 juta, atau itu hanya berbeda 100.000 dengan jumlah buruh yang berorganisasi di tahun 2017 menurut catatan Kemenaker. Nah, selain itu ada juga ideologi anarkis yang belakangan waktu sempat ramai dibicarakan oleh aparat dan identik dengan anak muda. Anarkisme itu ideologi, jadi dia agak, ya bisa dikategorikan kiri. Dia bercita-cita masyarakat tanpa negara, masyarakat tanpa kelas, masyarakat tanpa ada aturan, tapi bisa hidup dalam harmoni. Saya juga agak sering membaca anarkisme. Nah, contoh serikat buruh anarkis itu yang paling terkenal di Spanyol, namanya CNT atau Konfederasi Nasional Serikat Buruh. Tokoh yang paling terkenalnya salah satunya Bonaventura Durruti. Saya agak membaca itu karena ada kutipannya yang saya suka saat saya muda. Sekarang udah gak suka. Jadi kutipannya dia bilang, terkadang cinta tidak hanya disampaikan dengan bunga, tetapi disampaikan dengan senjata. Itu pernyataan dia ketika menghadapi revolusi Spanyol, karena ada konteks sejarahnya. Dia berhadapan dengan fasisme, dengan kekuasaan yang mirip Nazi di Jerman. Dia jago berpidato, mungkin seperti Bung Iqbal ya, jago berpidato. Dia pandai membuat kalimat-kalimat merdu dan indah sehingga membangkitkan semangat kelas pekerja. Itu gambaran umumnya serikat buruh dan aliran politiknya di berbagai negeri.